sama petir. Nanti kan pesawat bisa meledak. Masuk angin loh, Pak. Malah lupa. Nanti minta kerafin sama ibu di rumah ya kalau masuk angin. Iya. Iya. Tidak apa-apa hujan-hujanan boleh. Itu boleh. Bagus untuk kesehatan. Bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kamu. Baik. Sudah. Untuk besok kita akan belajar melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Masih di tema 8. Subtema 3, kita akan masuk ke pembelajaran 3. Nanti kamu mulai untuk mempelajari biar besok sudah mempunyai wawasan untuk materi besok pagi ya. Demikian anak-anak. Apakah sebelum Ibu tutup ada pertanyaan lagi? Yang mau bertanya? Cukup? Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak sehat selalu, menjadi anak yang soleh, soleha, anak yang baik, yang menurut kepada Tuhan. Kebetulan murid saya ada yang non, Pak. Jadi saya biasa kadang-kadang lebih membiasakan diri menggunakan kata Tuhan. Murid saya campur-campur. Menjadi anak yang baik menurut kepada Tuhan, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bantu orang tua di rumah. Ini nanti pulang seperti biasa, sepatu tidak boleh dilempar, ditaruh di rak. Baju tidak boleh dilempar, tas juga tidak boleh. Ini kan kalau luring ya, Bu. Tuman. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa membantu orang tua. Ikuti nasihat orang tua, jaga kesehatanmu, tetap laksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, hindari bepergian kalau tidak penting, di rumah saja. Kalau bepergian, pakai masker, jaga jarak, bawa sanitizer. Jangan lupa setelah itu pulang mandi. Terima kasih anak-anak. Sampaikan salam Bu Guru untuk ayah ibumu di rumah. Sampaikan terima kasih Ibu sudah mendampingi kalian dengan sabar, dengan baik. Terima kasih ya atas perhatiannya. Bu Guru tutup. Apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Dadah. Dadah. Selamat siang. Udah Pak. Terima kasih. Ya baik Bu Saktiasih ya. Yang sama-sama kelas 1 Bu Heni ya. Bu Heni, silakan bisa memberikan komentar dulu. Bu Heni, suaranya kok tidak terdengar ya Bu? Apakah yang lain juga mendengar suara Bu Heni? Tidak Pak. Tidak. Belum Pak. Nah ini PR Bu Heni ya. Nah, silakan. Baik, karena Bu Heni tidak bisa untuk terkait dengan audio ya. Bu Sekar saja, silakan Bu Sekar. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Catatan dari saya sudah bagus sekali, penyampaiannya ekspresif. Kalau untuk anak SD memang sangat cocok, membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar. Begitu, terus bahasanya juga sederhana, untuk anak kelas 1 itu mudah dipahami. Sedikit catatan, tadi saat simulasi kebanyakan pendahuluannya itu terlalu lama, jadi kegiatan inti pembelajarannya banyak prememori, seperti itu dari saya Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Sekar. Bu Isti Rahayu, Bu Isti, silakan. Iya Bapak. Jadi, kalau dari saya Ibu, saya sangat menyukai gaya mengajarnya Bu Sakti, ekspresif, menyenangkan. Jadi kalau untuk anak-anak kelas 1 jelas sangat suka, ngangeni istilahnya. Pandai dengan anak-anak. Yang saya lihat dari pembelajaran Ibu memang seperti Bu Sekar, pendahuluannya memang terlalu lama. Lalu saya hanya walaupun didampingi dengan orang tua Ibu, karena ini adalah daring tentang LKPD dan sebaiknya juga lebih sederhananya ditayangkan, dan walaupun sekilas ditayangkan lalu
menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Karena bagaimanapun kelas 1 untuk tahun ini kan sama sekali tidak pernah tatap muka. Jadi dari TK, betul-betul dari TK. Jadi kita harus tahu betul apakah anak itu sudah bisa membaca dengan lancar atau belum. Jadi kalau walaupun semester 2 harusnya sudah lancar, tapi dengan bacaan yang dari buku memang menuntut seperti itu, tapi alangkah baiknya disederhanakan terlebih dahulu karena pandemi. Itu masukan ya, Bu. Kemudian yang kedua, di akhir pembelajaran, Ibu, karena sepertinya Bu Saktiasih kurang fokus mungkin. Kalau saya mungkin juga senervous itu, karena saya mungkin jauh lebih nervous. Memesankan pada anak untuk jika sampai di rumah sepatu jangan dilempar dan lain sebagainya. Menurut saya dalam kondisi daring Ibu sepertinya kurang fokus karena itu kan kita kan daring Ibu, jadi anak-anak di rumah bersama dengan orang tua. Jadi kalau pesan seperti itu biasa kalau kita mengajar pada saat tatap muka. Itu saya juga akan memesankan seperti itu. Jadi kalau untuk daring mungkin besok bisa pesan-pesannya bisa yang memang dalam daring. Itu aja Bapak. Terima kasih. Baik, Bu Isti Rahayu ya. Bu Heni apakah masih bisa untuk mic-nya? Belum bisa. Oke, baik. Oke, tidak usah dipaksa ya. Oke. Pak Yadi silakan, Pak Yadi ini kelas bawah juga Pak Yadi. Yuk. Apa masukan apa komentar? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Secara umum sudah baik dalam memberikan pembelajaran karena sudah sistematis. Seperti teman-teman yang lain memang terlalu kebanyakan di di pendahuluan. Sebetulnya itu secukupnya saja karena intinya adalah di materinya. Karena untuk materi itu harus kita tahu apa yang mau dimaksudkan. Seperti Bu Isti tadi, pesan terakhir itu seperti mengancam ya. Tidak usah, itu tidak perlu, justru malah dimotivasi. Karena apa? Karena kan daring ini orang tua itu sudah lelah dengan bagaimana cara mengaktifkan Google Meet, mengunggah LKPD, membuat absensi. Lebih baik memberikan pujian-pujian saja. Oh, terima kasih ya anak-anak hari ini karena sudah berpartisipasi dan sebagainya, itu saja. Nggak mungkin kan kita pakai sepatu juga ya. Seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni sekalian silahkan memberikan masukan. Saya Pak. Bu Heni atau saya? Bu Reni. Oh iya. Kalau menurut saya tadi pembelajaran yang positif udah bagus banget ketika di pendahuluan sangat refleksif. Jadi interaksi dengan siswa, terus kata-katanya yang tersusun, terus tenang pembawaannya. Tapi sayangnya ketika inti itu semuanya jadi malah saya tidak tahu, misalkan saya sebagai siswa, saya di inti itu saya tidak tahu, tidak mengenal. Kalau menurut saya seperti itu sih Pak. Kemudian manajemen waktu, karena memang seperti tadi saya itu sudah tertata kayak gitu, tetapi ketika seperti ini malah jadi melihat waktu itu seperti dikejar kayak gitu Pak. Seperti itu saja dari saya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Reni Susanti. Monggo Bu Dwi Rahayu menyampaikan hasil pengamatan. Terima kasih, terus terima kasih Bu Saktiasih. Tadi selama saya melihat atau mendengarkan dari teaching ini, saya melihat memang awal pembukaan pendahuluannya itu sudah bagus, sudah menarik siswa itu sampai Pak Yadi itu tertarik sekali, ikut ekspresif gitu ya. Nah di sini
mungkin seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi, pendahuluannya yang terlalu lama, tetapi intinya yang tidak mengena. Seperti itu, dan tadi juga sudah ada penguatan-penguatan kepada anak-anak, dan seperti yang dikatakan Pak Yadi tadi juga kita sebagai guru itu apa ya namanya mengurangi mengancam seperti itu ya. Nah, itu baik. Lalu untuk pengelolaan kelasnya saya lihat karena memang siswanya tuh yang banyak aktif Pak Yadi ya, jadi banyak disebutnya Pak Yadi terus ini ya. Yang membaca Pak Yadi, oh ya Pak Yadi bagus. Jadi dan kurang mungkin ini bisa melihat yang lainnya ya, memanggil Bu Miftah atau memanggil Bu Sekar ini juga mungkin kalau dalam kesehariannya mungkin memang seperti itu gitu ya. Nah karena ini tadi kan keterbatasan waktu juga saya memahami ya seperti Bu Rani tadi, wah waktunya sudah mau habis, jadi kita menjadi kemerungsung ketika di kegiatan inti tadi. Nah lalu untuk materinya itu tadi memang belum sebenarnya sudah jelas, tetapi untuk penyampaian ke anaknya itu belum kena. Mungkin seperti yang dikatakan Bu Rani tadi benarnya tidak memahami disuruh apa itu ya. Nah mungkin tapi kalau pembelajaran sebenarnya bisa ya, ini karena keterbatasan waktu tadi. Nah, lalu kalau dari saya masukannya hanya itu pengelolaan kelas itu juga diperhatikan ya. Lalu juga keterampilan untuk medianya tadi ya memang ini salah satu kendala menggunakan Google Meet atau apa itu Google itu juga seperti ini ya, lalu mesti ada macetnya, terus kadang waktu kita mencari, nah itu perlu ditingkatkan untuk penggunaan dan ajarnya seperti itu. Terima kasih. Ya, Terima baik. kasih Bu Dwi. Sama-sama. Bu Saktiasih, kira-kira berapa menit Ibu tadi praktek? Saya itu tadi pas tengok waktu mau 14:28 saya itu udah kemerungsung Pak, makanya pas mendekati inti bagian akhir ke penutup itu merungsung saya terus waktunya habis. Jadi ini totalnya 45 menit Bu. 45 menit. Ya, itu besok kalau pas ujian itu begitu 30 atau 25 menit udah cukup itu. Artinya yang lain juga tak ternilai nanti. Nah, nanti silahkan bisa berlatih ya 30 menit. Jadi latihan 30 menit. Ya memang tidak mudah. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa kan gitu. Iya Bapak, ya, terima kasih Pak Rusman. Jadi waktu itu yang pertama ya, silahkan. Mungkin tadi karena terlalu banyak di bagian pendahuluan, lalu menjadi waktunya sangat lama. Lalu ketika pre-memori itu mungkin tidak perlu disampaikan ya, ketika ini cukup saja. Baik anak-anak langsung saja ke kegiatan berikutnya. Tadi kalian sudah berdiskusi, lalu setelah itu mari kita lanjutkan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Nah itu tidak perlu pre-memori, maksudnya itu kurang pas dalam konteks ini. Kemudian beberapa kegiatan misalnya bahwa kita itu mengajarkan penalaran iya, tetapi tidak perlu secara eksplisit. Ini penalaran, nah semacam itu tidak perlu secara eksplisit seperti itu, barangkali itu perlu diperhatikan juga. Lalu penguasaan media ya bagaimanapun juga nih ya tetap harus diupayakan untuk bisa survive begitu ya. Jadi kan tahu ya, guru itu seperti dalang yang tidak kehilangan lakon. Nah, kalau misalnya media presentasi ibu itu tidak segera tayang ya, tetap saja lanjut sambil menunggu gitu ya. Tidak langsung wah gimana ini tidak tayang, wah ini nanti itu menampakkan kegugupan itu pertama, lalu keterkaitan dengan penguasaan pemanfaatan media. Barangkali itu untuk semua saja.
Dan penting ya, ketika ingin menampilkan share screen gitu ya, itu yang mau ditampilkan sudah dalam keadaan terbuka semua. Kalau tidak, itu nanti Ibu sudah dalam keadaan membuka atau share screen gitu, beralih ke screen berikutnya ya tidak akan berubah. Nah, itu. Begitu itu biasanya trik-triknya seperti itu. Lalu satu lagi, oh, tadi misalnya ya, untuk apersepsi ya, itu kan tidak perlu disampaikan ya, bahwa itu ada kegiatan apersepsi, ya, tapi tidak perlu disampaikan. Lalu yang memang penting itu memang keterlaksanaan sintaks dari model pembelajaran yang Ibu pilih. Jadi tetap nampak, tetapi bagaimana bisa dikemas dalam waktu 30 menit. Jadi sintaksnya tetap nampak, walaupun hanya dalam 30 menit. Ini untuk kegiatan ujian kompre kan gitu ya. Nah, waktu PPL bisa jadi ini 1 hari penuh. 1 hari penuh Ibu mempraktekkan sesuai dengan RPP itu, lalu direkam. Nah, rekamannya yang di-cut lalu disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran yang dipilih, itu sangat memungkinkan. Nah, pemotongan dari video itu juga berpengaruh. Jangan sampai nanti ketika memotong video itu menjadi tidak jelas oh, ini sedang apa, ini juga sangat berpengaruh. Itu, oh ya, tadi beberapa kali Ibu menayangkan video dari YouTube begitu. Baik kalau itu diunduh, sehingga siswa bisa fokus pada tayangan yang Ibu tayangkan. Kalau diunduh barangkali lalu siswa fokus pada tidak ke yang sebelahnya, itu kan banyak sekali gambar animasi, jadi fokusnya bisa terpisah. Nggih, Bapak. Itu lalu hal teknis, saya pikir itu ya. Oke, baik Bu Sekar ya, terima kasih. Satu lagi untuk hari ini ya, Wah, nampaknya semua siap nih ya. Ya, Pak Yati, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba untuk prediksi hari ini. Baik. Terima kasih, izinkan saya Bu Dewi dan Pak Ros untuk pre-teaching hari ini. Oke, saya akan memulainya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarmu? Baik, Pak. Gimana kabarnya? Sehat, Pak. Baik, sehat. Iya, kalau Dek Reni gimana kabarnya sekarang? Iya. Alhamdulillah. Baik, Kak. Baik ya, semuanya baik ya. Nah, kita di masa pandemi ini selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan lupa, nanti kalau kamu keluar, kamu harus memakai masker. Jangan sampai kamu berdekatan dengan teman, kamu harus menjaga jarak ya. Dan ingat pesan Ibu, kalau tidak boleh bermain, jangan bermain ya. Karena ini demi kesehatan kita. Nah, anak-anak, hari ini saya akan mengecek kesiapan belajar kalian. Oke, Bu Dek Sakti nggak boleh songgok uang ya, harus semangat dong hari ini. Tangannya. Dulu. Ayo, kemudian itu, ayo Bu Dek Isti, ayo bajunya dirapikan, jilbabnya nggak boleh tengklepot kayak gitu, hari yang bagus, pintar sekali jempol. Ya. Oke, keren sekali loh, cantik sekali loh Dek Isti sekarang. Terima kasih. Ya. Kalau udah siram ya, udah mandi gitu ya. Oke, iya. Dek Hanit kelihatan ceria sekali hari ini. Terlihat dari wajahnya yang berbinar-binar. Oke, keren. Nah, kita akan menuju selanjutnya ya. Nah, anak-anak, saya akan mulai. Siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Ayo, anak pintar pasti mau. Sebelum Pak Yadi, tunjuk. Siapa yang berani?
Aduh, Bu Heni senyum-senyum. Bu Heni mungkin mau mencoba untuk berdoa pada hari ini. Silahkan. Iya. Gimana? Berdoa mulai. Iya. Cukup. Pinter sekali, keren. Terlihat ya, Dek Heni ini adalah ahli ibadah nih. Pasti sholatnya 5 waktu dan selalu mengerjakan kegiatan-kegiatan agama di rumah. Keren. Saya doakan besok menjadi presiden atau menteri. Oke. Jago-jago anak Bapak sekarang hari ini. Nah, Pak Yadi hari ini mau melihat apakah anak-anak perasaan kalian itu kelihatan. Ini adalah sedih dan ini adalah bahagia. Siapa yang sekarang sedih? Tunjuk tangan. Oh, tidak ada. Keren. Pasti semangat semuanya. Siapa yang hari ini bahagia? Ayo tunjuk tangan. Wow, anak Pak Yadi hebat-hebat, keren-keren. Pintar semuanya. Saya doakan semuanya jadi menteri, presiden, dan menjadi bupati dan Pak Lurah, Bu Lurah ya. Oke, hari ini anak-anak saya mau mengabsen sekarang. Oh, kita lihat ya di sini. Oh, Dek Reni ada, Dek Chandra ada, Dek Isti pinter, Dek Heni ada, Dek Elizabeth, wah keren, di depan sendiri. Wow, bawa apa itu? Kue ya? Nanti Pak Yadi minta ya, dikasih dong. Iya, pinter. Nah, anak-anak, sebelum kita pelajaran hari ini, biar kalian bersemangat dan berani, Pak Yadi punya yel-yel. Nah, sekarang gini ya, nanti kita ikuti Pak Yadi ya. Pak Yadi akan nyanyi gini. Nanti kalau ada kata-kata aku akan, kamu menjawab. Nanti Pak Yadi akan menyebutkan. Misalkan seperti ini. Aku akan Dek Isti nanti menjawab. Aku akan apa? Mau tidur, mau belajar, mau semangat ya. Oke, Pak Yadi mulai ya. Hai teman, dangkling. Hari ini dangkling. Saat belajar dangkling. Aku akan Dek Reni. Semangat. Oke, sekali lagi pinter. Dengarkan lagi ya. Hai teman, dangkling. Hari ini dangkling. Aku akan dangkling. Dek Isti. Mau belajar sama Pak Yadi. Oh, keren, pinter. Berarti semuanya fokus ya ketika dipanggil. Kalian memperhatikan Pak Yadi. Wah, Pak Yadi bangga punya murid yang jempol. Nah, anak-anak, kita hari ini mau ngapain ya? Baik, hari ini kita tuh mau belajar nih. Belajar tentang apa ya Pak Yadi? Benar sekali. Hari ini tuh ada 3 materi anak-anak. Pertama, kita itu akan belajar tentang mengenal huruf kapital. Huruf kapital itu apa? Nanti bisa diikutin ya. Kemudian anak-anak nanti bisa membacakan teks pada kartu nama seperti ini ya, kartu namanya anak-anak ya, nanti ada tuh ya kartu nama. Kalau Pak Yadi ini ada KTP, nah ada SIM, itu adalah dokumen yang penting ya. Ini kartu namanya Pak Yadi PGRI seperti itu. Nah, nanti membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, pelajaran yang kedua itu anak-anak akan belajar tentang jam atau waktu. Iya, tentang waktu. Nanti anak-anak biar tahu cara membaca waktu. Kok Pak Yadi itu ada jarum panjang yang merah sih untuk apa sih? Kok ada jarum pendek buat apa sih? Kok ada yang panjang hitamnya buat apa sih? Nanti. Kemudian nanti kita akan belajar menari dengan sulak. Ada yang punya sulak? Dek Sakti punya sulak tidak di rumah? Tidak, Pak Guru. Paketin ya Pak Guru ya, biar punya ya. Iya, kok pakai sulak? Kenapa toh Pak Yadi? Iya, karena kita akan belajar menari dengan sulak dan itu terinspirasi dari kegiatan sehari-hari. Nah,
hari ini anak-anak belajar agar bisa mengetahui huruf kapital, cara membaca yang benar, kemudian juga tahu cara membaca jam, dan juga bisa menari biar badannya sehat. Dek Heni mau nggak badannya sehat? Kok Dek Heni tidur? Oh, mau, pintar nanti aerobik sama Pak Yadi. Dek Isti mau sehat? Iya, pintar sekali. Nah, kalau anak-anak sudah siap semuanya, hari ini Pak Yadi akan menayangkan materinya sebagai berikut. Mau. Harus saya. Oke, sebentar ya, kita akan berikan materinya pada anak-anak. Kira-kira Dek Sakti itu kalau di rumah ngapain aja ya? Suka bantu orang tua enggak ya? Oh, rajin Pak Guru, Wah, asal-asal nyapu. kelihatan dari orangnya ya. Baik. Iya, kalau Dek Reni suka bantu orang tua enggak? Selalu. Enggak Pak pernah. Guru. Oh, selalu. Waduh, pintar Selalu, sekali Pak Dek Reni, bisa dicontoh. Iya. Nah, anak-anak, hari ini Pak Yadi akan menayangkan nih materi tema 8, subtema 2, pelajaran 1, yaitu tentang baca teks dengan huruf kapital, belajar menari, kemudian tentang jam. Tetapi Pak Yadi akan mengambil penggalan yang ketiga, yaitu tentang menari. Oke, kita lihat ya. Oke. Sebentar sambil kita melihat. Oke, nah di sini kita akan bentar ya anak-anak, kita akan melihat pembelajaran penggalan yang ketiga. Oke, kelihatan anak-anak? Kelihatan. Oke, Kelihatan, Pak. Oke, kira-kira saya mau bertanya nih sama Dek Sekar ya. Dek Sekar, kira-kira itu gambar tentang apa ya? Tentang kakak lagi membersihkan, Kira-kira menjaga membersihkannya dan pakai apa? merawat dokumen. Oh, pintar sekali. Kira-kira membersihkannya pakai apa itu? Pakai sulak yang kayak Pak Yadi tadi. Oh, pintar, keren. Ada sulak ya. Oke, Iya. sekarang saya mau bertanya kepada Bu Reni, Dek Reni. Dek Reni, kira-kira kalau kamu melihat gambar itu, kamu melihat apa? Bersih-bersih, Pak. Bersih-bersih, pintar. Ada lagi? Lihat sulak, Pak. Iya, lihat sulak. Nah, itu ada percakapan ya, kayaknya ya gitu ya. Kalau siapa namanya satunya Sakti, Dek Sakti, kira-kira kamu melihat apa dari gambar ini, Dek Sakti? Itu yang pakai kacamata, bawa dokumen, terus kakaknya lagi bersih-bersih, pakai kemoceng. Pintar sekali. Kira-kira itu Dek Sakti kalau tahu dokumen ada apa aja sih kalau di rumah itu? Kalau di rumah itu, kalau saya punyanya itu punya apa ya, Pak? Belum pernah lihat ya Pak, tapi ayah sama ibu saya itu punya kayak ATM itu loh ya, bisa kita itu ada fotonya itu. Ada fotonya ya Pak, itu apa namanya Pak? Benar sekali Dek Sakti, kartu ATM itu termasuk juga dokumen yang sangat penting. Ada lain yang lagi, anak-anak yang lain lagi yang tahu dokumen yang penting itu apa saja? Adik Siti, Adik Isti? Kayaknya Pak. Iya. Kalau di rumah saya foto bapak ibu dipajang gede, itu dokumen enggak? Kalau foto itu bukan dokumen Dek Isti. Oh, bukan. Bukan. Yang termasuk dokumen itu akan Pak Yadi jelaskan ya. Satu adalah kartu keluarga. Yang kedua itu adalah akte kelahiran. Yang ketiga itu KTP. Keempat kartu nama. Nah, kalau anak-anak itu biasanya itu punya kartu pelajar. Ada yang punya kartu pelajar? Saya belum Pak. Iya, itu penting sekali. Juga belum ya Pak. Kenapa penting sekali kartu pelajar bagi kita anak-anak?
Saya belum punya, Oh, Pak. belum punya. Biasanya di sekolahan nanti akan dibuatkan. Nah, mungkin nanti kalau kamu di SMP atau SMA pasti akan ada kartu pelajar. Nah, anak-anak hari ini kita tidak akan membahas tentang dokumennya, tetapi kita kira-kira mau ngapain nih ya? Kita kan penggalan SPDB nih. Kira-kira kita ngapain tuh? Berdasarkan gambar itu kita mau ngapain? Katanya mau menari tadi. Benar sekali. Aduh, pinter banget ya. Tahu ya apa yang akan kita pelajari hari ini. Benar. Hari ini kita akan menari. Menari berdasarkan apa ya kira-kira? Ada yang Tadi tahu? loh. Iya, Pak. Tadi Pak Guru narinya pakai kemoceng loh, Pak. Iya, benar sekali. Pakai kemoceng, Dek Sakti pinter. Iya, karena tadi kita melihat gambar, itu ada orang yang bersih-bersih pakai kemoceng. Hari ini kita akan belajar menari dengan kemoceng. Terus bagaimana caranya ya kira-kira ya? Kita lihat dulu ya tayangan berikut. Nah, apakah kamu tahu cara membuat gerak tari dengan kemoceng? Ada yang tahu tidak? Bu Sakti tahu? Dek Sakti tahu? Belum, Pak. Saya tidak Belum. punya kemoceng, Pak. Oke. Besok Kira-kira dikasih anak-anak Pak Guru ya. Biar oke. nanti buat ngerjain tugas tari ya, Pak. Oke. Nah, benar sekali. Kemoceng itu kira-kira itu apa? Buat Bulu, bersih-bersih. Buat Dari bersih-bersih. Iya. Bulu-bulu Bulu itu tadi, Pak. Oh iya, benar sekali. Kemoceng itu adalah sulak. Kata lainnya adalah apa? Sulak ya. Kemoceng itu sulak terbuat dari bulu-bulu, tetapi ada yang terbuat dari rafia, ada yang terbuat dari semacam kain yang tipis-tipis itu atau tali tipis itu ya, benang-benang seperti itu. Nah, apakah kamu tahu cara membuat gerak tari dengan kemoceng? Anak-anak pastinya kan kita dalam kehidupan sehari-hari itu pasti membersihkan ruangan ya. Ada yang pernah membersihkan ruangan? Bersihkan meja, Pak Pak, Guru. kalau kemoceng. Iya, Tiket meja. kelas. Kamar Di tidur, Pak ruangan, Guru. iya, di ruangan itu ada meja, ada kursi, ada apa lagi? Sila. Ada vas bunga, Pak Guru. Ada Ada TV. Ada lemari. Pintar, keren. Iya. Nah, bagaimana sih caranya membuat gerak tari dengan kemoceng? Nah, kita cari informasinya dulu ya, biar kita paham. Iya. Oke. Nah, ini ada tayangan seperti ini. Oke, hari ini anak-anak kita akan melihat definisi dari atau arti dari tari itu. Kira-kira Dek Reni, tari itu apa artinya? Berdasarkan data Tari ini. itu gerakan-gerakan badan gitu, Pak Guru. Iya, tari itu adalah gerakan indah yang dilakukan oleh anggota tubuh. Bisa tangan, bisa kepala, bisa badan, dan bisa kaki. Semua anggota tubuh dari atas sampai bawah. Nah, sekarang Bu Isti, gerakan Iya, Pak. tari itu contohnya gerakan apa aja? Gerakan tari bisa seperti tadi, gerakan tangan, gerakan kepala, atau bisa gerakan badan, begitu, Pak? Iya, Betul? anak-anak. Betul sekali. Gerakan tari itu bisa dari kepala, toleh kanan, toleh kiri, lihat kanan, lihat kiri. Nah, tangan bisa seperti ini, ngeruji. Terus Seperti ini. nyengkuret, ngiting, Kuret, ngepel. ting. Kalau di Jogja ada itu ya. Ada yang bisa seperti ini? Bisa. Ini namanya ngeruji ya. Ini namanya ngeruji. Ya. Ya. Kalau ini geter ini untuk Bali ya. Sledet, kleng 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 gitu ya. Oke. Lanjut lagi anak-anak. Dalam menari itu kita bisa menggunakan seperti tadi. Sulak. Bisa kendi, bisa sampur, bisa apa itu namanya kipas, bisa boneka. Nah, itu disebut properti.
Jadi anak-anak, alat yang kita gunakan untuk menari itu disebut properti. Jadi nanti kalau ditanya, properti itu apa ya? Bu Sekar bisa menjawab properti itu apa? Alat yang digunakan untuk menari, Pak. Keren 100 buat Dek Sekar. Saya doakan nanti jadi menteri perempuan ya. Oke, pintar. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu tari itu adalah gerak indah dari tubuh kita. Dan gerak itu bisa terinspirasi dari gerakan hewan, seperti meloncat, seperti terbang, seperti berenang. Itu ya, seperti apa lagi? Kira-kira kalau tumbuhan gerakannya seperti apa? Contoh tumbuhan. Contohnya nih. Liuk terkena angin, Mbak. Angin, pintar. Kalau daun-daun itu gini-gini tuh ngapain ya? Jatuh. Apa? Jatuh. Berguguran. Bisa berguguran, pintar sekali. Nanti kita bisa menirukan kalau daun jatuh itu menirukannya tidak harus telebok, itu enggak. Tapi bisa dengan simbol tangannya. Ya. Oke, anak-anak itu tadi tentang pengertian tari. Sekarang itu gerakan tari itu ada 2 level anak-anak. Level itu tingkatan atau posisi berdiri kita. Itu di atas dan di bawah. Di atas itu berdiri dan di bawah itu duduk. Posisi berdiri dan posisi duduk. Kira-kira Dek Reni nih, kalau posisi berdiri itu apa saja? Jinjit, Pak Guru. Jinjit. Apalagi? Loncat-loncat. Loncat. Apalagi? Lututnya kadang ditekuk, kadang berdiri. Oke, ada yang tahu mendak itu adalah posisi ditekuk. Jadi nanti anak-anak kalau ditanya, Pak Yadi, mendak itu apa sih? Jangan bingung. Mendak itu adalah posisi lutut ditekuk ya, berdiri terus lututnya ditekuk sedikit. Nah, jalannya jadi pendek nanti ya, berjalan seperti itu. Nah, Bu siapa ya? Sekar ya. Bu Sekar, kira-kira kalau duduk Ya, itu Pak. contohnya apa saja posisi duduk? Dek Sekar. Duduk timpuh, Pak. Timpuh, pinter. Apalagi? Jongkok masuk duduk enggak, Pak? Enggak. Iya, jongkok pinter. Iya, Pak. Jongkok masuk level iya, 2. Iya, ya, Pak. Berguling, Pak. Berguling, iya. Kamu pernah berguling-guling tidak? Pernah, Pak, di lumpur saat hujan. Jangan di lumpur anak-anak. Nanti kalau kena lumpur, badan kamu jadi kena lumpur jadi kotor, iya kan? Bergulingnya di kasur aja ya. Iya, Pak. Nanti saya coba, Pak. Iya, oke anak-anak, coba sekarang berdasarkan informasi ini, kamu silahkan membuat gerakan dengan posisi berdiri dan posisi level bawah. Posisi atas 1x8 boleh dengan jinjit, dengan berjalan, berlari atau dikombinasikan. Kemudian itu posisi bawah bisa timpo, berguling, jengkeng, atau duduk. Anak-anak bisa mengkombinasikan. Nah, Pak Yadi akan mencontohkan sebelumnya ya. Nah, nanti 1x8, 1x8 kalian presentasi salah satu ya. Oke. Coba Pak Yadi akan mencontohkan. Oke, Pak Yadi akan mencontohkan gerakan berdiri. Dengan ini. 1, maju ke depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah jadikan gampang sekali kan? Ulangi lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti anak-anak bisa dengan kombinasi jinjit. Berdiri ke sana atau pakai tolehan gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Nah, nanti kalau duduk, bisa duduk anak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi lagi ya, saya contohkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang siapa yang mau mencoba? Yuk. Anak pintar pasti tidak takut. Oke, siapa yang mau mencoba? Ibu Sekar? Iya, Pak. Yuk. Ibu Sekar dicoba yuk gerakannya, tangannya sebisanya yuk. Ini kemocengnya sahabat. Nggak Ya, punya sulak, Pak. Dek Reni coba Tangan. sebisanya. Yuk. Tangan Baik, saja Kak. nggak Tapi pakai pakai mulut. ini ya. Aku pinter, keren, anak pinter. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, anak Pak Yadi hebat sekali. Nah, nanti grup yang lain juga seperti itu ya. Oke. Wah, iya Bu Sakti juga pintar. Ih, keren sekali. Iya, Bu Isti juga keren. Ya Allah, pintar-pintar. Bu Hani, wow, hebat sekali ya gerak duduknya berguling-guling sambil pakai sulak. Wow, Dek Sekar juga pintar nih. Wah, keren. Hari ini muridnya Pak Yadi pintar-pintar. Jempol semuanya. Sehat tentunya ya. Oke, anak-anak. Nah, kita akan simpulkan nih hari ini setelah kita presentasikan. Kesimpulannya kira-kira apa ya dari pelajaran hari ini? Kita belajar apa ya tadi ya? Kira-kira ya? Ayo Bu Sakti. Menari pakai sulak, Pak. Oh iya, Dek Sekar pintar menari pakai sulak. Jadi gerakan Dokumen, sehari-hari itu apa? Dokumen. Iya, yang dokumen tadi cuman pengantar ya. Itu untuk yang tadi ya. Iya, untuk memasuki ke sendi selanjutnya, belajar selanjutnya gitu kan ya, mengkaitkannya. Oke, Dek Reni, kira-kira kita belajar apa tadi? Gerakan apapun bisa dibuat menari, Pak. Iya, pintar sekali. Kamu menyapu, kamu memanjat pohon, kamu menangis, kamu berangkang, kamu bermain dengan teman, itu bisa digunakan gerak tari. Jadi kita bisa mengekspresikan apa yang kita mau dengan gerakan kita. Akan lebih indah lagi jika kita memakai iringan. Nah, selanjutnya anak-anak, ini adalah pelajaran matematika untuk besok. Nah, sekarang kita mau refleksi. Iya, refleksi. Kira-kira apa yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini? Iya. Ayo, Bu Isti. Isti, apa yang kamu rasakan? Seneng, Pak. Berarti kalau menari itu mudah, bisa niru yang ada di sekitar ya. Oke, ya benar sekali. Bisa meniru sekitar. Ya, kemudian apa yang kamu dapatkan setelah melakukan pembelajaran ini, Dek Reni? Senang, Pak Guru. Senang, oke, iya. Selanjutnya apa ada yang ingin kamu tanyakan, Dek Sekar, setelah mengikuti pembelajaran ini? Apakah mau bertanya kamu, Dek Sekar, ada yang ditanyakan? Yang lainnya? Pak. Dek Heni? Saya Pak nanya, Pak. Iya, Bu Sakti, silakan Dek Sakti mau tanya apa? Boleh. Kalau nari pakai kemoceng itu namanya nari apa, Pak? Kalau narik kemoceng itu namanya, terserah kita mau beri judul apa. Kemoceng indah, kemoceng indah, dangdut kemoceng, egel kemoceng, tralala trilili kemoceng. Ya, bisa ya. Iya, keren sekali. Nah, anak-anak hari ini pintar sekali. Nah, Pak Yadi akan simpulkan bahwa menari itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalian jangan takut untuk mencoba, untuk berekspresi, dan untuk percaya diri. Itu penting sekali buat kalian adalah percaya diri. Kalau ada orang lain berkata-kata, ih kamu gerakannya nggak indah, masa bodoh. Kita kan baru mencoba, indah itu menurut selera siapa gitu kan. Yang penting kalian harus tetap semangat.
Baik anak-anak, itu tadi pelajaran hari ini. Jangan lupa tetap memakai masker, jaga kesehatan di rumah. Nah, pelajaran yang akan selanjutnya yang kita pelajari kira-kira apa ya? Ada yang tahu kira-kira kita besok mau belajar apa nih? Yuk bilang bim salabim. Bim salabim. Bim 1, 2, 3. salabim. Bim salabim jadi apa? Prok prok prok. Iya, besok kita akan membuat jam. Kalau tadi penggalan yang tadi kita akan mengetahui tentang ukuran waktu, cara membaca waktu, besok kita akan membuat jam. Terus besok kita menarinya mau berkelompok. Iya, memakai boleh baju adat. Biasanya kalian hari Kamis kan memakai baju sorjan tuh, nanti bisa dipakai. Pasti enak sekali pakai musik. Besok Pak Yadi akan membawa musik. Wah, kira-kira musiknya seperti apa ya? Dengarkan besok. Makanya harus berangkat Zoom terus. Iya, keren. Nah, anak-anak hari ini pelajaran yang kita lalui bersama dan semoga apa yang Pak Yadi berikan bisa bermanfaat bagi kalian. Pak Yadi pesan selalu berbakti kepada orang tua, menggunakan gadget dengan bijaksana. Kalau tidak ada orang tua dan pendampingan, jangan memakai gadget sendiri. Kalau ada orang tua, berarti kalian boleh menggunakan gadget. Terus selalu belajar ya. Terima kasih. Sebelumnya ada yang mau menutup dengan berdoa, yang membantu Pak Yadi untuk berdoa? Iya, Dek Isti. Ya, Dek Isti, silahkan. Marilah teman-teman, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Oke. Cukup. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Yadi. Bu Sakti saya nampak sudah tidak sabar ingin berkomentar. Silakan Bu. Ini mahasiswa bimbingan Pak Rosmawan kelas rendah jadi begini Pak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini mendadak begini semenjak di kelas rendah Pak. Jadi kalau mau masuk kelas itu berubah jadi anak kecil dulu, baru bisa happy. Betul. Ya, silakan masukannya untuk Pak Yadi. Masukannya supaya itu udah bagus. Tadi juga untuk penyampaiannya tenang ya, runtut. Kemudian medianya juga alhamdulillah nggak macet-macet, lancar. Nasib gitu ya. Pak, joy ya Pak. Padahal saya udah berusaha sinyal, tetap aja sinyal saya jelek. Padahal di sekolah ini. Oke, baik. Kemudian tadi yang penggunaan kemoceng mungkin bisa dihilangkan saja Pak yang berkaitan dengan dokumen. Saya tidak salah tangkap ya. Jadi mungkin bisa cukup dengan bersih-bersih aja atau apa arahnya ke sana, tapi untuk berkaitan dengan dokumennya mungkin diganti cukup dengan bersih-bersih aja udah cukup Pak. Ya, terima kasih itu saja. Oke, baik. Bu Sakti Asih. Bu Reni silakan beri masukan. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Dari penampilannya Pak Yadi itu tadi pertama itu sudah membuat gembira anak-anak. Motivasinya, cara penyampaiannya, kemudian pendahuluan, inti penutupnya juga runtut, BBL-nya juga nyambung. Cuma materinya juga SPDB aja sih ya. Kalau misalkan tematik belum kelihatannya tematiknya seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Bu Heni, apakah
Masih terkendala dengan mic. Oh, masih ya. Oke, baik. Bu Sekar aja, silakan Bu Sekar. Ya, terima kasih. Kalau dari saya, pembawa jadi anak-anak tidak merasa selalu semangat, selalu ceria, begitu sepertinya tidak pernah merasa mengantuk. Kemudian menguasai materi dengan baik. Jadi kelihatan sekali bahwa Yadi ini sangat menguasai menari gitu. Kemudian penggunaan media yang baik juga, penggunaan media yang ternyata juga sudah dipakai seperti remote konsepsi dan menggunakan kemoceng itu juga sudah baik. Itu dari saya. Untuk kekurangannya mungkin dari penilaiannya untuk SPP terlalu kan ya Pak itu kira-kira ada soal atau Ada. bisa lebih oh iya bisa lebih jelas sedikit dari terima kasih. Oke, Bu Sekar ya. Bu Isti Rahayu, silakan. Ji, penyampaian biasanya seperti itu untuk kelas rendah ya, Pak. Saya juga di kelas rendah, jadi seperti Bu Sakti. Untuk sementara jadi guru kelas rendah itu bapak ibu gurunya jadi berumur 8 tahun. Ya. Memang salah satu untuk menarik anak-anak mungkin harus bisa jadi mereka. Kalau saya gimana ya? Setuju dengan yang ditambahkan Pak Yadi, dan itu sangat ekspresif. Jadi kalau memang perlu intens seperti itu supaya tidak perhatiannya tidak kemana-mana. Yang akan saya hanya akan menyampaikan untuk sehari-hari mungkin pada waktu kita pembelajaran tatap muka, sesuatu yang pembelajaran yang disampaikan Pak Yadi itu bagus, tapi saya hanya akan menggarisbawahi Pak Yadi banyak menggunakan kata-kata tidak baku. Jadi kalau dalam sehari-hari mungkin saya sendiri dengan anak-anak memang banyak kata-kata baku kalau tatap muka, tidak baku. Tapi kalau untuk peer teaching ini alangkah baiknya kata-kata tidak bakunya dihilangkan. Misal ngapain, itu kan kurang tidak bagus kalau menurut saya. Akan lebih bagus kalau menggunakan yang lebih runtut, yang lebih santun. Maksudnya untuk teaching ini gitu. Itu saja Pak. Ya, yang baik. lain Terima kasih Bu Isti. Sekarang dari Bu Dwi Rahayu selaku guru ngomong, silakan. Terima kasih Pak Nus. Selamat Pak Yadi, sudah sukses jadi guru kelas 2 ini ya Pak Yadi ya. Kalau jadi muridnya Pak Yadi ini pasti tidak akan bolos semua. Setuju nggak Pak Ros ini? Iya. Kalau gurunya Pak Yadi tidak akan bolos ya. Tadi dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Yadi memang bagus, menciptakan suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan, lalu juga menggunakan alat peraga yang sungguh-sungguh ada begitu, sehingga itu sangat menarik ya. Mungkin kalau dalam kenyataan atau keseharian bisa anak-anak sebelum mulai pelajaran bisa diminta menyiapkan kemoceng atau apa seperti itu. Nah, lalu di sini saya hanya mau menggarisbawahi untuk proses belajarnya. Untuk tadi seperti yang dikatakan Bu Reni, kalau di tematik tadi belum tercapai. Itu tadi masih menekankan untuk menarinya saja, begitu. Nah, mungkin bisa ya tadi untuk dokumen menjelaskan sedikit atau ada tanya jawab dimunculkan seperti itu Pak, untuk dokumen atau pemeliharaan dokumen. Nah seperti itu mungkin untuk masuk menarinya tadi juga sudah bagus dengan adanya gambar anak sedang membersihkan dokumen. Nah membersihkannya menggunakan apa? Menggunakan kemuceng itu tadi, lalu bisa masuk kemuceng bisa juga digunakan untuk menari dan sebagainya. Nah lalu
matematikanya juga bisa dimasukkan dalam proses belajar itu tadi. Misalnya tadi kita sudah menari berapa jam ya, atau berapa waktu yang kita butuhkan berapa ya, misalnya, terus lalu kita bisa masuk dalam pembelajaran matematika itu tadi. Nah, lalu misalnya tadi Pak Yadi sudah membawa alat peraga jam sebenarnya ya Pak Yadi ya. Nah itu kan Iya, bisa tadi itu sebenarnya iya, tadi itu mau tiga penggalan, tetapi tadi ada kata satu penggalan saja, aduh jadi bingung. Iya. Hanya itu di proses pembelajarannya, mungkin besok waktu itu juga perlu ditampilkan semua ya Pak. Cuman bagaimana caranya pasti bisa gitu, diperlihatkan. Kalau tadi kan tidak kelihatan, hanya banyak di menarinya, menonjolnya seperti itu. Itu saja Berarti Pak. harus tetap Bagaimana? 3 penggalan ya? Bisa Pak, iya. Tapi kita bisa bisa memanage-nya. Nah, jadi tidak secara rata begitu Pak. Kan kalau tadi kan di SPK-nya yang menonjol sekali ya, banyak ditampilkannya seperti itu. Nah, yang dokumen tadi sepertinya bisa ditampilkan, bisa di waktu ditata waktunya seperti itu. Begitu Pak Yadi, sukses selalu. Terima kasih Bu Dwi Rahayu. Ya baik Pak Yadi ya. Kalau ekspresinya sudah dapat ya. Jadi tak kalah dengan artis yang berperan sebagai guru SD. Oke, baik. Waktunya relatif, Mas. Jadi dari aspek pendahuluan tadi, untuk unsur-unsur pendahuluan sudah nampak begitu, mulai dari memotivasi, persepsi, termasuk menyampaikan tujuan pembelajaran, itu saya pikir nampak. Lalu untuk kegiatan inti memang fokusnya pada model pembelajaran yang dipilih, gitu ya. Langkah-langkah itu harus terakomodasi. Nah, lalu ini pembelajaran tematik itu maka memang seminimal mungkin lah ya. Bapak menyebutkan sekarang pembelajaran matematika, sekarang SPDP dan itu diminimalisir. Bingkainya tetap tema, jadi tema itu atau subtema itu dalam pertemuan atau pengalaman per hari itu. Nah itu siswa mengalami kegiatan itu tanpa dia tahu sedang belajar apa, matematika, SPDP atau apa. Nah memang yang mengetahui persis adalah guru. Oh ini saatnya tentang matematika, tapi tanpa harus disampaikan kepada siswa. Mengingat siswa sekolah dasar itu masih berpikir holistik. Itu terkait dengan tema. Untuk penutup itu sudah relatif unsur-unsurnya terpenuhi. Nah secara umum Pak Yadi dan Bapak ibu-ibu semua, untuk peer teaching atau untuk nanti ujian itu kan 1 RPP itu ya, maka perlu dipikirkan juga, dimasukkan dari Bu Dwi Rahayu, bagaimana 1 hari itu bisa diakomodasi dalam 1 kali pertemuan ya, 1 waktu praktek dalam waktu 30 menit. Itu perlu diakomodasi. Maka saran saya, besok-besok kita ketemunya lagi tanggal 20 Bu Dwi Rahayu di jadwal 20 Mei. Nah, silahkan Ibu Bapak serta PPG itu bisa berlatih, gitu ya, banyak berlatih dan menyelesaikan RPP untuk UKIN. Jadi ini untuk masukan Pak Yadi sudah selesai, ini untuk semua selesai. Jadi selama besok tidak ada kegiatan PPG, dan saya 1 RPP untuk UKIN itu Bapak Ibu selesaikan, termasuk lampiran-lampirannya ya. Lalu tadi ini banyak kelas rendah, saya khawatir nanti penguasaan materinya itu kedodoran ketika UP. UP itu karena tetap mata pelajaran inti SD gitu ya, 5 mata pelajaran inti SD plus pedagogis. Maka sampai tanggal 20 ya silahkanlah sambil
Lebaran ya biasa lah ya. Lalu di sela-sela itu Bapak Ibu menyiapkan soal-soal untuk UP. Ya, ini agak melenceng dari berkicing ini, tapi ini tujuannya untuk ya kelulusan pada akhirnya nanti. Baik Bapak Ibu, jadi berkicing kita pada sore hari ini relatif berjalan lancar. Mohon untuk berlatih juga di rumah itu ya, bagaimana share atau present materi, yaitu dilatih lagi sehingga lancar begitu. Bagaimana mengepaskan waktu menjadi cuma 30 menit, jadi harusnya 1 hari penuh, itu silahkan dilatih. Nah, lalu jangan lupa Bapak Ibu melihat di LMS itu ada LK 2.2, itu silahkan dilengkapi ya, baru bisa melihat ke sana. Oke, Bapak Ibu para peserta PPG dan Bu Dwi Rahayu, untuk peer teaching pada hari ini kiranya ya akhiri sampai saat ini. Kita ketemu lagi tanggal 20. Masih lama ya. Karena masih lama maka jamnya menyusul saja ya. Daripada nanti kelupaan. Begitu Bapak Ibu semua ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Barangkali dari Bu Dwi Rahayu ada tambahan, saya persilakan. Jadi saya tidak banyak, Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rus juga teman-teman. Ini saya juga mendapat pengalaman baru, saya juga mendapat penghiburan juga. Ini terima kasih. Mungkin dari teman-teman nanti bisa menyiapkan lebih baik lagi, karena seperti yang dikatakan Pak Rus tadi, masih ada banyak waktu. Jadi untuk latihan-latihan untuk teaching yang tanggal 20 itu nanti akan lebih baik seperti itu. Terima kasih.